Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rizmi Maida Sidauruk akan memaparkan tugas 11A7. Kali ini dalam modul 11A7, saya membuat poster berisikan tentang pemahaman saya terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional. Semboyan sang guru yang sangat populer di kalangan masyarakat adalah Ing Ngarso Sungkulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Semboyan ini memiliki arti bahwa setiap diri kita harus memiliki ketiga sifat tersebut agar dapat menjadi insan yang berkarakter. Hal yang paling penting yang dapat saya temukan dari sosok Ki Hajar Dewantara untuk menjadi guru profesional yang ideal, yakni 1. Dapat menjadikan suasana belajar seperti taman bermain. Ki Hajar Dewantara dalam mendirikan perguruan taman siswa mempunyai tujuan mulia yang ingin tercapai, yaitu untuk membentuk manusia yang merdeka, baik secara fisik, mental, maupun kerohanian. Sedangkan landasan filosofisnya adalah nasionalistik dan universalistik. Nasionalistik berdasarkan budaya nasional dan universalistik berdasarkan hukum alam. Sedangkan suasana dalam pendidikan yang diajarkan dalam ajaran Ki Hajar Dewantara adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cinta kasih, dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya. Sedangkan metode yang terdapat dalam ajaran Ki Hajar Dewantara adalah metode Among, yaitu metode yang berdasarkan pada asah, asi, dan asuh. Seorang guru yang hebat tentunya harus memiliki keunggulan tertentu, baik dalam mengajar maupun hubungan dengan peserta didik dan anggota komunitas sekolah serta pihak lain, seperti dengan orang tua dan komite. Seorang guru juga mempunyai sikap profesionalitas yang tinggi, yaitu keinginan untuk memperbaiki diri dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga penting bagi seorang guru untuk membangun etos kerja yang positif, menjunjung tinggi pekerjaan, menjaga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan keinginan untuk melayani masyarakat. Lebih jauh lagi, guru juga harus memperhatikan penampilannya baik secara fisik, intelektual, relasi sosial, kepribadian, dan kerohanian, sehingga dapat menjadi motivator bagi anak didiknya. Sebagai anak bangsa, kita wajib memberi penghormatan atas jasa-jasanya yang telah diberikan kepada bangsa ini. Bentuk penghormatan yang baik adalah meneladani semangat hidupnya dan mengemban visi dan misi beliau di bidang pendidikan. Karena melalui lembaga pendidikan inilah kita membangun masa depan bangsa yang dicita-citakan. Perubahan bangsa ini ke arah yang lebih baik bermula dari lembaga pendidikan. Sangat tepat apabila dikatakan bahwa lembaga pendidikan menjadi wadah untuk perubahan dan guru sebagai agen perubahan. Yang kedua, selalu menjadi penggerak dan pendidik. Beberapa tokoh pergerakan yang ada di Indonesia merupakan sosok insan yang konsisten, terpelajar, radikal, dan pandai bersiasat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, tidak banyak yang meninggalkan lembaga yang didirikan sejak zaman penjajahan kolonial Belanda dan bertahan hingga sekarang serta nama dan waktu lahirnya diperingati oleh jutaan penduduk Indonesia kontemporer. Di antara tokoh penggerak masuk di dalamnya, akan tetapi tidak ada jejak lembaga yang telah didirikan dan bertahan hingga sekarang. Hanya jejak lembaga pendidikan yang telah didirikan oleh Ki Hajar Dewantara hingga saat ini bertahan. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa Ki Hajar Dewantara bukan saja merupakan salah satu perintis dunia pendidikan di Indonesia, melainkan juga salah satu perintis dunia jurnalistik Indonesia. Di masa mudanya, beliau menjadi aktivis organisasi Insulinde, Syarekat Islam, Budi Utomo, Indonesia Partis, serta politisi dan pendiri Perguruan Nasional Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara kemudian dianugerahi pahlawan nasional bagi pendidikan Indonesia sekaligus mendapat gelar kehormatan yakni Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 35 tahun 1959 tanggal 28 November 1959, hari lahir beliau telah ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Semboyan beliau Tutwuri Handayani sampai saat ini menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional dan tercantum dalam Lambang Pendidikan Indonesia. Sedangkan mengenai sosok guru, Ki Hajar Dewantara telah mengisyaratkan posisinya itu dengan melalui petua-petua dalam bahasa Sanskerta. Guru bukan sekedar mengajarkan keilmuan tertentu, tapi dia juga harus dapat menjadi instrumen perekat nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air, religiositas, dan spiritualitas. Selain itu, juga guru harus menjadi teladan bagi siswa, menjadi orang tua yang selalu membimbing anaknya, menjadi problem solver dalam setiap sumbatan pengetahuan dan wacana bagi orang-orang di sekitarnya. Nilai esensial yang harus tertanam pada seorang guru sebagai sosok guru pendidikan di Indonesia adalah berpikir, berzikir, beramal soleh, serta mengabdi kepada masyarakat. Yang ketiga, selalu rendah hati.
Ki Hajar Dewantara menerapkan pendidikan yang humanis, yaitu memanusiakan manusia yang berbudaya dan berkembang secara kognitif atau daya cipta, afektif atau daya rasa, dan konatif atau daya karsa. Dengan kata lain, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah to educate the head, the heart, and the hand. Selain dari itu, dalam ajaran Ki Hajar Dewantara juga dikatakan bahwa guru hendaknya mempunyai ketauladan lebih dahulu, baru sebagai fasilitator dalam mengajar. Hal ini dapat kita mengerti dari arti nama Hajar Dewantara yang mempunyai arti guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, dan keutamaan. Yang keempat, bertindak bijaksana. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang sangat begitu melekat di benak kita masing-masing adalah Ingarsa Sung Tulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Apabila hakikat dari semuanya ini benar-benar diimplementasikan dan baik dan benar oleh diri kita, maka akan memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri dan generasi bangsa yang akan datang. Ingat Sung Tulodo ketika di depan memberi keteladanan. Hakikat dari semboyan yang pertama ini mengajak kepada guru bahwa guru harus mampu memberikan contoh yang baik dan benar bagi siswanya, baik sikap, perbuatan maupun pola pikirnya. Apalagi seorang guru dalam kurikulum 2013 juga dituntut untuk membentuk siswa yang salah satu kompetensi intinya dapat menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Oleh karena itu, apabila guru memberikan teladan yang baik dan benar, maka perilaku siswa akan menjadi baik juga. Bahkan mereka bisa jadi lebih baik daripada kita. Dengan kata lain, seorang guru merupakan public figure yang akan dijadikan panutan siswanya. Maka guru harus memiliki akhlak yang luhur. Ingmadyo Mangunkarso ketika di tengah memberikan semangat. Hakikat dari semboyan yang kedua ini mengajak kepada para guru bahwa para guru haruslah berada di antara siswanya. Dengan kata lain, guru juga sebagai teman bagi siswanya. Dengan demikian, para guru dengan leluasa membimbing dan memberikan inspirasi kepada anak didiknya sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif dan nyaman bagi mereka. Tuturi Handayani ketika di belakang memberikan daya kekuatan. Hakikat dari semboyan yang ketiga ini mengajak kepada para guru untuk selalu memberikan arahan yang baik dan benar dalam kemajuan belajar siswanya. Oleh karena itu, para guru dapat memotivasi anak didiknya untuk lebih giat dalam belajar. Dengan demikian, mereka merasa selalu diperhatikan dan selalu mendapat pikiran-pikiran positif dari diri gurunya, sehingga mereka selalu memandang ke depan dan tidak terpaku pada kondisinya saat ini. Ketika semboyan ini saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Sebagai contoh, seorang guru memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai pada siswanya. Dalam hal ini, guru tidak hanya begitu saja mendorong dan mengarahkan siswanya untuk mengikuti nilai-nilai tersebut, tetapi guru juga harus memberikan contoh bagaimana nilai-nilai tersebut tertanam di dalam dirinya. Selain memberi contoh, guru juga harus mengarahkan nilai-nilai tersebut di tengah-tengah siswa dan memberi motivasi mereka untuk bertindak agar sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Ada satu semboyan lagi yang sangat melekat pada diri kita, yaitu ASI, ASA, dan ASU. ASI adalah mengasihi anak secara psikis agar terbentuk karakter atau jiwa yang saling menyayangi terhadap sesama. ASA adalah menajamkan intelektual atau pola pikir anak agar menjadi manusia yang cerdas dan pintar secara intelektual. ASU adalah pemeliharaan anak secara fisik agar sehat dan kuat jasmaninya. Yang kelima, merupakan berbagi apa yang dipunya. Berbagi apa yang dipunya menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa pendidikan berhamba pada anak. Jadi Ki Hajar Dewantara menekankan agar pendidikan itu memperhatikan kodrat alam yang ada dalam diri peserta didik. Guru adalah orang yang bertugas mendidik dan mentransferkan ilmunya kepada para peserta didiknya. Siswa adalah peserta didik yang berhak mendapatkan bimbingan dari seorang guru. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik harus bisa memahami kondisi setiap siswanya, karena dengan adanya pemahaman tersebut, guru bisa tahu kebutuhan pengajaran apa yang dibutuhkan dalam memanusiakan siswa sebagai manusia. Yang keenam, harus berani melakukan perubahan. Transformasi pendidikan di sekolah adalah sebuah keniscayaan. Lembaga pendidikan membutuhkan tenaga pendidik yang mau bergerak untuk melakukan perubahan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Tidak ada lagi istilah anak tidak bisa. Semua peserta didik memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam setiap bidang. Guru harus yakin bahwa setiap muridnya mempunyai keistimewaan tersendiri. Menciptakan fasilitas yang dapat mendukung sesuai potensi dan minat peserta didik menjadi tantangan nyata dalam mengimplementasikannya.
Guru yang mau berubah untuk bertransformasi jika hanya sebuah kemauan, maka tidaklah cukup. Dukungan dari para pemangku kebijakan adalah sebuah keharusan. Menjawab problematika ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada Juli 2020 lalu telah meluncurkan Merdeka Belajar, yaitu guru penggerak. Arah program guru penggerak ini adalah pembibitan guru sebagai agen perubahan dan calon pemimpin masa depan di sekolah. Program ini tentu saja bukan sebatas identifikasi guru-guru yang mau bergerak untuk mentransformasi pendidikan, melainkan juga melatih dan pembinaan guru penggerak berarti mau melakukan perubahan bagi sekitarnya. Guru penggerak juga berarti membantu mencapai merdeka belajar kepada murid seperti mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan berkebinekaan global. Guru penggerak lebih dari definisi guru baik yang selalu mendorong peningkatan prestasi murid, mengajar dengan kreatif, dan mengembangkan diri secara aktif. Guru penggerak berarti mau melakukan perubahan bagi sekitarnya. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada karya poster yang saya buat ini adalah bahwa untuk menjadi sosok guru profesional yang ideal ala Ki Hajar Dewantara, maka guru harus melakukan perubahan diri kepada yang lebih baik. Guru harus menempatkan diri sebagai among atau pembimbing, penasehat, pendidik, pengajar, pemberi motivasi, rendah hati, penuntun, tegas, dan terhormat. Di samping itu juga guru harus ikhlas dalam mendidik siswa dan mampu menguasai kompetensi keguruannya, yaitu pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Dengan memperingati Hari Dinas, semoga negara Indonesia yang kita cintai ini menjadi bangsa yang besar dan dapat disegani di kancah dunia. Hal ini sesuai dengan rencana besar pemerintah untuk menyiapkan generasi emas pada tahun 2045 nanti, yang dimulai dengan adanya kurikulum 2013. Pemerintah pernah mengungkapkan bahwa tahun ini dianggap sebagai masa menanam generasi emas tersebut. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga pemaparan yang saya sampaikan ini dapat membantu untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, terutama dalam dunia pendidikan, yang kita dapat menumbuh kembangkan siswa yang berakal mulia. Dan sebagai guru, kita harus dapat menjadi guru yang benar-benar akhlak, mendidik para siswa kita.